Ini dalam satu seminar di UI saya bilang begini, ini ada hadis begini. Kata Rasulullah, arba'un minas sa'adah, 4 hal yang membuat orang bahagia. Yang pertama, az-zawjatus shalihah, istri yang shalihah. Yang kedua, al-baitul wasi', rumah yang luas. Ditambah lagi dalam hadis lain, al-katsiratul marafiq, yang kamar-kamarnya banyak. Ada seorang ulama menjelaskan, yang dimaksud kamar-kamarnya banyak itu begini. Pertama harus ada kamar untuk suami istri, kamar untuk anak laki-laki, kamar untuk anak perempuan, kamar untuk pembantu, 4. 2 kamar lagi untuk tamu keluarga suami dan istri yang datang bertamu ke situ, 6. Ditambah ruang tamu, ruang keluarga, dapur, musola, perpustakaan, dan kata Rasulullah selanjutnya, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Diperhatikan unsurnya, elemennya, istri yang solihah, rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, tetangga yang baik. 2 diantaranya orang yang berhubungan dengan kita dalam waktu lama, yaitu istri dan tetangga. 2 diantaranya materi, rumah dan kendaraan. Rumah adalah simbol stabilitas, kendaraan adalah simbol dinamika, iya kan? Tapi Rasulullah memberikan kata sifat, bukan sekedar kendaraan, tapi dikasih kata hani, nyaman. Nah itu kan ada maknanya itu kan. Naik Avanza sama naik Lexus kan beda, Pak. Iya kan, itu ada maknanya itu kan. Dikasih kata sifat. Jadi teman saya dibilang setelah baca, oh, kalau begitu proyek saya rugi dong, ini tidak islami. Ya memang iya. Kalau mau rumah yang islami seperti itu. Tapi kapan kita mendengarkan hadis-hadis seperti ini? Misalnya lagi dalam hadis lain, misalnya tis'ata asyari rizki fit tijarah, 9/10 rezeki itu ada dalam perdagangan. Tapi masyarakat muslim, masyarakat yang paling tidak suka dagang, iya kan? Jadi kita bicara tentang free trade, tetapi kita tidak melihat dasar-dasarnya. Sehingga yang lahir dari keluarga, yang lahir dari sekolah apa? Yang lahir kemudian ini adalah gelombang baru dari pencari kerja, yang semuanya dibebankan ke negara, iya kan? Setiap hari negara hanya berpikir tentang satu poin, tentang job creation. Ya, bagaimana menciptakan lapangan kerja. Tapi kita tidak pernah membangun satu masyarakat yang sejak awal kita doktrin dari awal untuk tahu dari mana dia bisa menciptakan kemakmuran untuk dirinya sendiri. Dan kalau kata Rasulullah, 9/10 rezeki itu datangnya dari perdagangan. Ya kan? Dan itu artinya apa? Salah satu faktor pembentuk kesejahteraan kita semuanya, kemakmuran kita sebagai bangsa, itu adalah kalau bisnis itu subur di tengah satu masyarakat. Dan karena itu, ini kan dampaknya nanti pada regulasi. Kita memerlukan regulasi yang mendorong orang semakin banyak membuka bisnis-bisnis baru. Ya kan? Ini kalau kita bawa nanti ke sini. Karena itu menurut saya ini perlu ada reformasi pendidikan yang sistematis. Salah satu ide saya dalam hal ini karena anggaran belanja pendidikan yang paling besar sekarang ditentukan oleh undang-undang 20%. Menurut saya Kementerian Pendidikan ini terlalu besar, Pak. Terlalu besar. Kalau tadi Pak Laude sebut ada 3.200 universitas swasta, kan kita berapa jumlah sekolah dasar dan menengah. Menurut saya secara struktur ini perlu dipecah 2. Satu Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, satu Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah, ini dipisahkan. Pendidikan karakter ini diberikan terutama pada pendidikan dasar dan menengah. Tetapi pendidikan tinggi ini menurut saya perlu dikelola terpisah dari sini. Kenapa? Karena menurut saya mereka harus diberi fungsi yang lebih utama pada sisi supply side. Pada sisi fungsi perguruan tinggi sebagai supplier terhadap pasar, terhadap negara, terhadap civil society. Dan jika kita, menurut saya yang kita dorong, yang kita bangun di sini nanti itu adalah bukan terutama mendorong mahasiswa untuk mendapatkan prestasi belajar yang bagus, tapi lebih dari itu adalah membangun masyarakat intelektual yang punya tradisi belajar. Nah ini kira-kira itu sebagian dari contoh contoh agendanya. Tapi saya sengaja memulainya dari gambaran yang begini dan saya menyampaikannya dengan serius supaya saya keluar dari pakem sebagai politisi dulu. Supaya waktu kita membuat agenda,
agenda ini itu ada akarnya, ada platformnya yang lebih besar, sehingga kita tidak mengalami apa yang sekarang kita alami, yang saya sebut sebagai discontinue. Coba Anda lihat Orde Lama dan Orde Baru, ini jadi tesis dan antitesis, tidak dalam satu gerakan yang kontinu. Kenapa? Karena ini masalah dalam cara berpikir kita sebagai bangsa. Sebab kita tidak cukup sabar untuk memikirkan hal itu secara mendalam terlebih dahulu, baru masuk ke langkah teknisnya. Anda mungkin bisa tertarik dengan satu langkah teknis, misalnya untuk membangun national pride kita, kebanggaan nasional kita menggunakan terminologi yang bisa membangun itu. Datanglah istilah-istilah seperti itu tadi, kemandirian energi, kemandirian pangan, dan seterusnya. Itu memang istilah yang gagah karena tujuannya membangun kebanggaan nasional. Tetapi itu tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan jika Anda membacanya dalam lanskap yang lebih perspektif yang lebih luas. Gitu. Tapi saya kasih contoh misalnya, ini kalau kita memandang opportunity misalnya. Negara Arab seluruhnya terdiri dari 22 negara, itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya. Arab Saudi misalnya, itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Arab Saudi? Arab Saudi membuat investasi pertanian besar-besaran yang tidak dilakukan di Saudi tapi dilakukan di luar Saudi. Mereka bekerja sama dengan pemerintah India dan Thailand mencetak sawah-sawah baru yang semua produksinya ini diperuntukkan untuk kebutuhan pangan Saudi. Bagaimana mungkin India yang dapat itu, bukan Indonesia yang dapat itu program? Itu yang saya maksud tadi. Jadi konsepnya ya. Jadi dengan mempunyai gambaran yang luas seperti ini, kita bisa tahu ada sisi di mana kita memberi dan ada sisi di mana kita menerima. Kira-kira itu. Saya dengan demikian menjawab hampir semua persoalan dasarnya. Satu poin yang ingin saya jawab tadi soal penyadapan tadi ini ya. Ini yang saya maksud tadi, tantangan terhadap konsep negara bangsa dalam hal kedaulatan. Karena sekarang ini tanah tidak punya efek lagi, teritori tidak punya efek. Masalahnya adalah kapasitas negara. Kita mau marah sama Amerika juga, bisa marah apa misalnya? Yang disadap kan bukan cuma Indonesia kan? Eropa pun semuanya juga disadap. Merkel juga disadap. Semuanya disadap. Karena teknologinya memungkinkan. Dan mereka tidak perlu ke sana untuk menyadap orang. Dia bisa melakukan dari jarak yang terlalu jauh, yang bahkan tidak ada dalam jangkauan kedaulatan kita. Ya kan? Dan ini masalah. Ini bukan persoalan apakah kita marah atau tidak marah. Pertanyaannya adalah kalau marah Anda bisa apa? Jadi lebih bagus kita menjawab persoalan dasarnya, meningkatkan kapasitas negara. Sehingga sewaktu-waktu jika kita harus bertindak, kita tahu kalau kita marah orang takut sama kita. Jangan sampai kita marah orang ketawa. Dan itu yang saya khawatirkan gitu ya. Supaya kita kelihatan nasionalis, ya kan? Nah, kita marah. Nah, begitu juga karena ini ada persoalan sovereignty kedaulatan. Menurut saya, contoh penyelesaian daerah perbatasan. Daripada daerah perbatasan itu jadi sumber konflik, lebih bagus kita jadikan dia sebagai daerah dagang bersama. Kenapa kita tidak proaktif dari awal sekarang membuat manajemen perbatasan yang lebih bagus, tata dengan baik, di mana kita punya potensi konflik dengan Vietnam, dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan ini semuanya. Dari awal kita maju dengan satu proposal baru, daripada kawasan itu jadi sumber konflik, lebih bagus jadi sumber duit. Kan itu yang saya maksud, ide-ide seperti ini kita tidak sekedar membakar semangat nasionalisme orang, tetapi pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah. Kita mau ada penyelesaian masalah yang real, seperti itu ya. Dan menurut saya cara menunjukkan nasionalisme yang paling bagus itu adalah jika kita membuat rakyat itu bangga dengan negaranya, bukan karena kita setiap hari marah, tapi karena mereka merasa bahwa memang kita punya alasan untuk disegani oleh orang lain. Kira-kira